Shalom saudara, kita bersyukur pagi ini pagi yang penuh dengan kasih Tuhan dan selalu akan membawa kita dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Tuhan akan membawa kita ke masa depan yang penuh harapan, kata Yeremia 29 ayat 11 yang kita baca di dalam firman-Nya. Tetapi pagi ini kita akan belajar mengenai masa depan suram, mahdesu. Ada orang berkata mahdesu, masa depan suram. Loh, kok ada? Bisa saudara. Kalau engkau walaupun ada dalam Tuhan tetapi tidak melakukan kebenaran, engkau hidup seperti Mazmur pasal 2 ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini. Mazmur pasal 2 ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, melawan Tuhan, kalimat itu dikatakan bahwa kalau kita melawan Tuhan artinya masa depan kita jelas akan mengalami kesuraman. Dikenal dengan masa depan suram, mahdesu. Saudara, artinya kalau kita melawan Tuhan hidupnya selalu menentang, selalu berseberangan dengan firman-Nya. Tidak pernah mau mengikuti kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Saudara, selalu berjalan di dalam segala maumu sendiri, caramu sendiri. Itu namanya kita menentang Tuhan. Kalau kita menentang, kita sama dengan melawan Tuhan. Itu namanya saudara ketika engkau sudah melawan Tuhan artinya kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Tidak lagi berjalan dan tinggal dalam kebenaran. Kita tidak lagi menyembah Raja sebagai segala Raja, Tuhan kita. Saudara, maka ketika kita melakukan itu namanya kita seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 81 ayat yang ke-12. Yaitu kita tidak suka mendengarkan suara Tuhan dan tidak suka pada Tuhan. Jadi orang yang menentang Tuhan adalah ciri-cirinya nggak suka mendengarkan suara Tuhan dan tidak suka kepada Tuhan sendiri. Saudara, anti Tuhan. Nggak mau menghampiri Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan. Itu orang yang senantiasa menentang Tuhan. Tapi orang yang haus akan Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan, rindukan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita termasuk yang mana? Kalau engkau termasuk kepada orang yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, maka hidup kita udah pasti masa depan suram. Maka mesti bertobat, mesti berubah hidup kita. Yang kedua, kenapa kita bisa mengalami masa depan yang suram? Saudara, ketika lihat di dalam Mazmur 2 tadi. Yaitu orang-orang ini, yang pertama adalah mereka melawan Tuhan. Yang kedua, mereka sepakat. Lihat kalimatnya, yaitu mereka bersepakat, ya, bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan yang dulu. Sepakat. Sepakatnya dalam hal apa? Sangat disayangkan. Harusnya kita bersepakat di dalam kebenaran, bersepakat di dalam terang Tuhan, bersepakat di dalam Roh Kudus, bersepakat di dalam hadirat-Nya. Seperti di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Karena firman-Nya berkata, dahsyatnya kalau kita sepakat dalam kebenaran. Karena di mana ada 2-3 orang berkumpul, sehati, sepakat di dalam namaku, meminta apapun juga, maka aku ada dan menggenapinya dan mendengarkannya dan menjawab segala permintaan kita. Dahsyatnya kalau kita sepakat dalam kebenaran. Tapi rupanya, saudara, orang-orang ini melawan Tuhan karena mereka tidak sepakat dalam kebenaran, tapi sepakat dalam kesalahan. Kadang kita begitu. Waktu kita kompromi dalam dosa, namanya Anda sepakat dalam kesalahan. Mari kita belajar sepakat di dalam kebenaran. Mari kita belajar sepakat di dalam firman Tuhan. Mari kita belajar sepakat dalam hadirat Tuhan. Jangan sepakat dalam hal-hal yang salah. Jangan sepakat di dalam hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jangan sepakat di dalam hal-hal yang seringkali Tuhan juga nggak suka. Saudara, bersepakatlah dengan orang-orang benar, bersepakatlah di dalam firman-Nya, maka engkau tidak akan pernah melihat masa depan yang suram, tetapi masa depanmu akan penuh harapan, penuh keberkatan, penuh kemenangan. Hari ini, belajarlah untuk selalu suka akan Tuhan, menyembah Tuhan, dan jangan pernah menentangnya. Dan teruslah hidup di dalam mencari kebenaran, sepakat dengan kebenaran. Maka ketika engkau sepakat dengan kebenaran, kebenaran memerdekakan, menyembuhkan, dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan beserta kita sepanjang hari-hari ini. Amin.